Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naomi Katanjung, NPM 20064757774 dari jurusan Fisioterapi Vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai guide cycle. Ada dua fase dalam guide cycle. Yang pertama fase stance, saat kaki bersentuhan dengan lantai. Fase ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada initial contact, di mana posisi terangnya lurus antara dua tungkai, pelvisnya medial rotasi pada sisi initial contact, hipnya fleksi 30-49 derajat dan medial rotasi, kneenya sedikit fleksi, tibianya lateral rotasi, ankle-nya 0 derajat dengan foot supinasi dan hindfoot-nya eversi. Selanjutnya, tahap loading response. Terangnya lurus dengan stance leg, pelvic-nya drop sedikit pada samping, swing leg, dan medial rotasi pada samping yang sama. Hipnya fleksi lateral rotasi, bergerak ke ekstensi. Kneenya fleksi 15-25 derajat. Tibianya medial rotasi mulai bergerak ke depan. Ankle-nya plantar fleksi dan hindfoot-nya inversi. Selanjutnya tahap mid stance. Terangnya lurus pada stance leg, pelvic-nya sedikit drop pada sisi swing leg. Hipnya maksimal ekstensi 10-15 derajat dengan lateral rotasi, kneenya fleksi, forefoot-nya pronasi, dan hindfoot-nya inversi. Selanjutnya terminal stance. Terangnya awalnya lurus dengan tungkai dan bergerak ke stand leg. Pelvisnya awalnya rotasi ke medial sisi swing leg. Hipnya netral, sedikit medial rotasi, kneenya ekstensi, tibianya lateral rotasi, ankle-nya plantar fleksi, forefoot-nya awal kontak dengan lantai sampai bergerak ke depan, kemudian kontak dengan lantai di bagian forefoot-nya bergerak dari inversi ke eversi. Nah, tahap terakhir dari fase stance adalah pre-swing, di mana terangnya lurus, pelvic-nya rotasi ke posterior, hip-nya ekstensi dan sedikit medial rotasi. Kneenya fleksi ke 30-35 derajat, ankle foot-nya plantar fleksi sebab COG-nya anterior hip. Setelah itu masuk ke fase swing, di mana kaki di udara ke depan. Masuk ke tahap pertama yaitu initial swing. Pada tahap ini, terang lurus dengan stand leg, pelvisnya medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hipnya fleksi 30-60 derajat, ankle-nya plantar fleksi sampai dorsofleksi, forefoot-nya continuous supinasi dan hindfoot-nya eversi. Selanjutnya mid swing, di mana terangnya lurus dengan stand leg, pelvisnya medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hipnya continuous fleksi dan medial rotasi, kneenya continuous fleksi, ankle-nya posisi anatomis 90 derajat, forefoot-nya supinasi dan hindfoot-nya eversi. Dan yang terakhir ada terminal swing, di mana terangnya lurus dengan stand leg, pelvisnya medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hipnya fleksi dan medial rotasi, kneenya ekstensi maksimal, ankle-nya dorsofleksi, forefoot-nya supinasi dan hindfoot-nya eversi. Sebelum melakukan pemeriksaan dan analisis guide, kita harus mengikuti instruksi kerja. Normalnya, klien harus berjalan dengan kedua lengan bergerak bebas di sisinya, lalu kepala mendahului tubuh, kedua ibu jari mengarah ke depan dan mengalami fase stand dan swing. Selanjutnya ada abnormal gait. Yang pertama antalgic gait, di mana gaya berjalannya pincang. Klien bergerak lebih cepat pada sisi yang sakit dengan berkurangnya fase stance. Selanjutnya Trendelenburg gait, berjalannya condong ke arah lateral pada sisi di mana tubuh bertumpu disebabkan karena adanya kelemahan pada otot gluteus medius. Lalu ada spastic gait, kelainan cara berjalan di mana tungkai bawah bergerak dengan kaku, jari-jari kaki saat berjalan juga diseret. Selanjutnya ada waddling gait, kelainan cara berjalan di mana langkah tubuh dengan gerakan serang-seling yang berlebihan disertai peninggian hip joint, berjalan seperti bebek. Selanjutnya ada ataxic gait, gaya jalan seseorang yang kehilangan keseimbangan karena tidak adanya fase heel strike pada saat berjalan, karena kaki orang tersebut foot flat atau tidak ada arcus longitudinal, sehingga gaya berjalan dengan langkah yang lebar membantingkan kakinya.
Langkah tidak beraturan, berjalannya terhuyung-huyung, biasanya deviasi satu sisi pada keadaan gelap atau tutup mata semakin memburuk. Kemudian gluteus maximus gait. Penyebabnya karena kelemahan pada otot gluteus maximus. Pola jalannya pada kaki yang tidak sakit melakukan initial kontak, maka pada sisi yang lemah tolak akan bergerak ke belakang, akibatnya terang akan mundur. Selanjutnya ada plantar flexor gait. Akibat dari kelemahan otot plantar flexor berkurang atau tidak adanya push off pada waktu fase stance. Nah, fase stance-nya berkurang sehingga langkah berjalan menjadi pendek. Selanjutnya Parkinson gait. Posisi atau keadaan dari leher, tulang belakang, dan kedua lutut pasien dalam keadaan fleksi. Cara berjalannya terburu-buru atau mengambil langkah pendek, namun cepat. Kedua lengan dalam keadaan kaku dan tidak mempunyai gerak asosiasi yang normal pada waktu berjalan, sehingga pasien menengadah ke depan dan jalannya seakan-akan tidak bisa dihentikan. Selanjutnya adalah sciatic cramp. Penyebabnya adalah kelemahan otot psoas major, akibatnya merasakan sakit di hip, gerakannya melebihi terang dan pelvic, sulit dalam melakukan fase swing, tidak bisa melaksanakan fleksi hip, sehingga fase swingnya jadi sulit dilakukan. Akibatnya pola jalan jadi lateral rotasi atau sirkumduksi, fleksi knee dan abduksi hip. Selanjutnya kontraktur gait. Biasanya patologi ini terjadi pada hip, knee, dan ankle dengan penyebabnya imobilisasi terlalu lama pada sendi itu sendiri. Lalu ada arthrogenic gait. Penyebabnya kekakuan pada hip atau knee. Pola jalan pada kaki yang sakit, gerakannya sirkumduksi pada kaki yang sehat, lebih mencondongkan plantar fleksi sehingga hip lebih tinggi daripada normal untuk kompensasi. Lalu short leg gait. Disebabkan oleh pendeknya salah satu tungkai pada kaki yang sakit, pelvisnya terangkat dan pada kaki yang sehat turun. Pada kaki yang sakit, pada saat mid stand kaki supinasi untuk memanjangkan tungkai. Selanjutnya ada hemiplegic gait. Pasien condong ke sisi yang sakit, ekstremitas yang sakit dan spastik, susah digerakkan ke depan karena mobilitas sendi terganggu. Jari-jari kaki pada tungkai yang sakit cenderung fleksi atau mencengkeram, sehingga diperlukan gerak abduksi dan sirkumduksi dari ekstremitas untuk menggerakkan ke depan. Selanjutnya steppage gait. Gerakan lutut tinggi dan kaki terkulai. Kalau tungkai diangkat, jari-jari kaki terseret. Paralisis otot tibialis anterior. Selanjutnya limping gait. Adanya rasa nyeri pada salah satu ekstremitas bawah. Pasien meletakkan ekstremitas yang sakit dengan pelan-pelan. Langkah-langkahnya pendek agar kaki yang sakit secepat mungkin bebas dari bebannya. Tungkai yang sehat dilangkahkan dengan cepat ke depan dan dihentikan kuat-kuat ke lantai. Lalu astasia abasia merupakan ataksia histerikal dengan inkoordinasi yang aneh sehingga penderita tidak mampu berdiri atau berjalan. Padahal semua tungkainya dapat digerakkan dengan normal ketika pasien duduk atau berbaring. Selanjutnya drunker gait. Gaya berjalannya terhuyung-huyung seperti pada penderita alkoholisme akut, keracunan obat, dan tumor otak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya.